Ya, itu ya kurang lebih seperti itu. Ya, sekarang ada pertanyaannya, apa itu kontribusi? Saya duduk sambil santai aja ya. Saya ngomong agak lama, lesehan ya, pakai. Ya. Jadi apa itu kontribusi? Ya, kontribusi adalah nilai tambah. Mungkin gampang ya. Apa itu originality? Ya, originality adalah, ini ada yang bilang suaranya hilang. Apakah terdengar nggak suara saya? Mungkin karena kalau suara hilang itu mungkin karena koneksi saya atau koneksinya yang bersangkutan ya. Baik. Tadi apa itu kontribusi? Apa itu originality? Ya. Dan apa itu novelty? Nah, ini Bapak Ibu harus tahu detailnya. Dan harus tahu bagaimana mencarinya. Kalau tidak, maka tulisan Bapak Ibu akan hambar. Tulisan Bapak Ibu tidak akan bunyi lah, seperti itu. Dan apa yang mau dituliskan kalau tidak ada? Nah, itu yang paling sering salah Bapak Ibu. Di mana-mana. Ya. Nah, sekarang saya belah satu-satu. Kontribusi Bapak Ibu. Mungkin kalau kontribusi itu adalah nilai tambah. Mungkin ini kalau kontribusi ini untuk levelnya skripsi sarjana, Bapak Ibu. Harus ada. Nah, saya juga agak itu juga agak lucu juga. Ada skripsi kok pengulangan gitu. Ya. Pengulangan. Jadi tidak ada kontribusinya kan gitu kan. Jadi akhirnya ya sayang Bapak Ibu udah membimbing mahasiswa ya. Terus juga Bapak Ibu ternyata mengulang-ulang aja. Jadi Bapak Ibu ini harus mendesain loh. Ya. Sebagai mahasiswa, Bapak Ibu, Mas-mas sama Mbak-mbak harus tahu. Apalagi sebagai dosen. Nah, saya juga share tuh di YouTube. Paling enak adalah kita sebagai dosen, sebagai peneliti, kita punya blueprint riset kita tahu posisi penelitian kita, lalu kita buat mozaik penelitiannya. Lalu kita bagi-bagi kepada mahasiswa, kepada asisten, dan sebagainya. Sehingga kita ngajar topiknya sama, meneliti topiknya sama, dapat hibah topiknya sama, akhirnya apa? Akhirnya Bapak Ibu kerja 1 atau 2 kali, tetapi semuanya tersinkronisasi. Begitu juga mas-mas sama mbak-mbak sebagai mahasiswa. Ya. Jadi mas-mas sama mbak-mbak ini ya sudah harus punya target. Apalagi mungkin saya akan jadi developer. Kalau saya jadi developer berarti keilmuan saya harus dalam. Teknikal saya harus kuat. Jadi kalau saya belajar bahasa pemrograman baru tidak apa-apa. Kalau belajar matematik, fisika diulang supaya dalam ya tidak apa-apa. Investasi untuk penelitian tahun-tahun berikutnya apabila Bapak Ibu nanti jadi dosen, jadi peneliti, jadi developer dan sebagainya. Ya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Ya, jadi coba didesainkan dan kita tahu nih, tahu posisi, tahu update apa keilmuan sehingga tadi, kalaupun apa meneliti, membimbing dan sebagainya tahu. Nah, itu ada namanya kontribusi Bapak Ibu. Kontribusi ya. Nah, yang paling susah, bukan paling susah, yang agak susah nih namanya originality, graduate. Ini graduate level, magister atau doktoral nih harus ada originality-nya. Sama juga, untuk masuk paper konferensi yang bagus, minimal ada ini. Apalagi jurnal yang bagus. Kalau tidak, sudah pasti langsung akan di-reject Bapak Ibu. Kalau tidak punya novel, originality. Apa itu originality? Adalah tadi, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. The only one in the world. Satu-satunya di dunia. Walaupun sedikit porsinya. Porsi itu yang akan kita kupas habis. Namanya originality. Dan originality itu bisa dari datanya, bisa dari prosesnya, bisa dari analisanya. Atau bisa dari ketiga-tiganya atau kedua atau ketiga-tiganya. Bapak Ibu bisa nanti. Contohnya begini. Nah, ini banyak nih orang nih ya. Belajar data science atau deep learning atau apalah yang ini kan saya asumsikan kan di sini rata-rata orang engineering sama orang MIPA sama orang-orang apa eksak ya. Walaupun orang sosial mungkin untuk multidisiplinnya masih bisa digabungkan.
ya. Jadi Bapak Ibu belajar satu saya nggak tahu deep learning pada ngerti apa, pada familiar nggak? Ya. Deep learning itu sudah kemana-mana, ya. Orang lain sudah maju banget. Nah, lalu Bapak Ibu kalau cuma pakai doang, itu namanya tidak ada originality-nya itu. Itu yang sering saya katakan itu di mana? Kebetulan saya kan ketua program, koordinator magister dan doktoral. Itu yang sering saya tekankan. Ini apa bedanya sama orang lain? Ya. Nah, kalau orang lain belum pernah melakukan tuh ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena memang itu susah, ya, sehingga orang tidak melakukan. Yang kedua, karena itu sia-sia atau tidak mungkin. Nah, tolong itu diverifikasi juga. Oh, ini belum pernah ada. Ternyata memang karena belum ada, karena memang tidak bisa dilakukan, ini itu sama aja bohong. Itu nanti ada cara-caranya bagaimana menerjemahkan itu ke dalam tulisan atau kan dalam penelitian. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa tadi Pak? Kontribusi, originality, dan yang satu lagi yang agak susah nih Pak. Namanya novelty Pak. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah punya kontribusi dan originality itu sudah cukup buat ke jurnal ataupun ke konferensi. Tetapi akan lebih dahsyat lagi, akan lebih nendang lagi kalau Bapak Ibu bisa punya ada namanya novelty. Sekarang pertanyaannya apa novelty? Novelty adalah keterbaruan dalam kontribusi ilmiah yang secara spesifik menambahkan pengetahuan teoritik ataupun praktek, yaitu sesuatu yang diformalkan, berbentuk rumus, berbentuk formula, berbentuk algoritma, berbentuk prosedural, dan sebagainya. Ya, kan ada Bapak Ibu melakukan sesuatu namanya originality, tapi hanya 1-2 aspek, belum bisa diformalkan. Nah ini sudah original dan bisa diformalkan, berbentuk rumus, berbentuk apa. Itu baru namanya state of the art. Kalau Bapak Ibu tidak punya itu, ya apa yang mau ditulis? Kan nggak bisa kan apa yang ditulis. Nah itu kurang lebih hal ini adalah yang paling mendasar dalam penulisan. Ya, ini yang kurang lebih sangat apa ya? Jadi neliti, tetapi orang lain, apalagi Bapak Ibu kalau update ke jurnal internasional, ke konferensi internasional, ya orang lain udah kemana-mana gitu. Nah itu penting banget. Jangan sampai suatu pengulangan dalam riset dan nanti tidak bisa ditulis. Ya, kurang lebih seperti itu.